Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita muji Allah Subhanahu wa taala. Kita mujinya, kita bersyukur atas karunia dan nikmat-nikmatnya. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa melapangkan dan menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Pada kesempatan ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tauhidul Muyassar, yaitu melanjutkan pembahasan tentang Arkanul Iman, rukun-rukun iman. Di pertemuan sebelumnya telah kita baca rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, kemudian juga rukun iman yang ketiga dan yang keempat. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab dan iman kepada para rasul. Hari ini, di pertemuan ini kita akan lanjutkan pada rukun iman yang kelima, yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Dijelaskan oleh Syekh bahwasanya iman itu setidaknya mengandung 3 hal. Atau iman kepada hari akhir mencakup 3 perkara. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'tsi, beriman tentang kebangkitan. Kemudian yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza, beriman tentang perhitungan amal dan pembalasan. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar, beriman tentang surga dan neraka. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, beriman kepada hari akhir artinya kita mengimani adanya kebangkitan setelah kematian. Bahwa manusia, kita semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dari kubur kita untuk dihisab amalnya dan untuk mendapatkan pembalasan kebaikan ataupun keburukan tergantung amal yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis-sur. Lalu sangkakala ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Lalu meninggallah semua yang ada, semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup lagi sangkakala. Faidahum qiyamun yanzurun. Maka tiba-tiba manusia bangkit, bangun, menatap, melihat. Setelah kematian akan ada kebangkitan, dan Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa, Maha mampu untuk membangkitkan kita kembali setelah kematian. Jika Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, dan semua makhluk semuanya, dari tidak ada menjadi ada, maka tentu menghidupkan kembali, membangkitkan kembali setelah sebelumnya ada adalah lebih mudah bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita mengimani adanya perhitungan amal dan adanya pembalasan terhadap amal yang dilakukan. Kita semua akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla bergiliran, satu demi satu,
untuk mempertanggungjawabkan amal kita. Akan diberikan kitab catatan amal kita, kemudian akan dihisab, akan ditanya tentang amalan yang kita lakukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Catatan amalnya akan dihisab, tapi hisab yang mudah, hisab yang ringan, tidak mendalam, tidak sampai ditanya detail. Ya, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia di surga. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Tapi sebaliknya, orang yang diberikan catatan amalnya dari belakang punggungnya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Dan pada ujungnya, dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kita mengimani adanya surga dan neraka. Dan itulah ujung dari perjalanan kehidupan kita. Kita hidup di dunia untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa yang beriman dan melakukan amal soleh, maka pada ujungnya dia akan masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berujung di api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, termasuk ahli kitab, maka mereka akan masuk ke dalam api neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Tapi sebaliknya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal soleh, maka mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adn. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden, surga yang kekal. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan oleh penulis hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khairan, wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Masuk dalam keimanan kepada hari akhir. Masuk dalam iman kepada hari akhir adalah mengimani semua yang ada setelah kematian. Semua perjalanan, semua yang ada setelah kematian. Wa min dzalika fitnatul qabri wa adzabihi wa naimihi atau wa adzabuhu wa naimuhu. Termasuk di dalamnya adalah fitnah kubur, pertanyaan kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Jadi bagian dari keimanan kepada hari akhir adalah mengimani semua yang terjadi di alam kubur, semua yang terjadi di alam barzakh, tentang pertanyaan mungkar dan nakir, pertanyaan marabbuk, pertanyaan madinuk, dan pertanyaan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu ada nikmat, ada juga siksa. Nikmat bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan melakukan amal saleh, dan siksa bagi mereka yang menyekutukan Allah, bagi mereka yang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian selanjutnya adalah rukun iman yang keenam yang terakhir, yaitu al-imanu bil qadar. Beriman terhadap takdir. Beriman
dengan ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang Allah tetapkan bagi setiap makhluk. Kemudian dikatakan wa yatadammanu arba'ata umur. Mengimani ketetapan Allah, mengimani takdir Allah, qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, ya, mencakup 4 perkara. Ada 4 hal yang menjadi cakupan iman kepada takdir. Pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alimun bi kulli syai' jumlatan wa tafsila. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara terperinci. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Tidak ada yang keluar dari ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah tahu. Semuanya Allah mengetahuinya. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu, ya, sebelum dia terjadi, ketika dia terjadi, dan setelah terjadi. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga tidak ada hal yang baru dalam pengetahuan Allah. Allah ilmunya qadim. Segala sesuatu telah Allah ketahui. Ya, semuanya telah Allah ketahui. Apa yang akan terjadi hari ini? Kita akan melakukan apa hari ini? Kita akan berbicara apa? Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui seluruhnya. Tidak ada yang samar bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah al-imanu bi anna Allah kataba dzalika fil lauhil mahfuz. Kita mengimani bahwa semua yang Allah ketahui, ya, segala sesuatunya telah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang akan terjadi, bagaimana dia terjadi, dan bagaimana ujungnya, semua telah dicatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini. Semuanya bi kitabim mubin. Semuanya ada dalam kitab catatan Lauhil Mahfuz yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah al-iman bi anna jami'al kainat la takunu illa bi masyiatillah. Kita mengimani bahwa semua yang ada, semua makhluk yang ada, dia tidak ada kecuali dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa bumi ini ada, langit ini ada, manusia ada, makhluk-makhluk yang lainnya ada, semuanya ada dengan kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menghendakinya. Dia ada, dia terjadi karena Allah yang menghendakinya. Kemudian yang keempat adalah al-iman bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada, semua yang ada, kita manusia, malaikat, jin, langit, bumi, dan semua makhluk Allah, dia ada, Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Ya, maka semuanya adalah makhluk bagi Allah, ciptaan Allah, Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Bidzawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Ya, makhluk semuanya, zatnya, sifatnya, gerakannya, semuanya adalah milik Allah, Allah yang mengadakannya, Allah yang menciptakannya. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketetapan Allah tentang qada dan qadar Allah, tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahwa semua makhluk ini Allah telah mengetahuinya. Dia akan ada, bagaimana, dan seterusnya, semua telah Allah ketahui. Dan telah dicatat. Kemudian dia ada atas kehendak dari Allah. Yang mengadakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah rangkaian
iman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di bagian penutup dijelaskan dasar atau dalil yang menunjukkan keenam rukun ini. Yaitu pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan itu kalian menghadapkan wajah kalian ke timur maupun ke barat. Ya. Bukan hal yang tampak itu yang merupakan kebajikan sesungguhnya. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Tetapi kebajikan yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada para nabi, para rasul. Kemudian satu lagi yang tidak disebutkan di dalam ayat ini, disebutkan di dalam ayat yang lainnya. Misalnya dalam surah Al-Qamar Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Ya, bahwa segala sesuatu kami ciptakan dengan ketetapan, dengan takdir. Sehingga lengkap rukun iman yang 6 tersebut. Dan rukun iman yang 6 ini dirangkum di dalam hadis Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril ya tentang ketika dia mengatakan akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Nabi bersabda, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Keimanan itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Serta engkau beriman kepada ketetapan Allah yang baik dan yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.